begitu kita ngecas nggak bisa, padahal baterai sudah low dan membutuhkan GPS ketika kita mudik. Begitu kita ngecas nggak bisa, padahal baterai sudah low dan membutuhkan GPS ketika kita mudik. Nah gitu kawan-kawan, tinggal diturunin kalau ketinggian. Sip. Kedipannya nggak sama, berarti bulepnya ada yang mati. Ini ke kiri kan lama ini, Normal. normalnya gini. Nah, ketika ke kanan dia kedipannya semakin cepat seperti ini, maka ada lampu sen yang mati. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Hardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Kamera baru Pak? Kamera bukan baru Mas, ini bentuknya aja nih agak rame sekarang. Ini biasanya kita ngeliat cuma satu doang, ini bisa banyak nih. Banyak 1, 2, banget 3, ya. 4 nih. Ya gimana Pak Taufik kabarnya? Dan Iya. juga Sobat Ahpedia. Alhamdulillah, Semoga Mas Hardi. selalu sehat ya Pak. Sehat. Nah, ini kan banyak yang baru pulang ini Mas ya, baru pulang Oh liburan iya, ya. liburan ya. Iya. Terus menjalankan aktivitas kembali ke Nah, bener. tempat ini apa ya? Bekerja ya. Betul. Ah. Nah, Mas Hardi, Ya Pak. mungkin setelah perjalanan mungkin ada yang jalan-jalan, Ya. pulang kampung segala macam gitu. Nah, bisa diceritakan nggak buat dibagi ke kawan-kawan itu Ya, apa sih yang membuat kita itu nggak nyaman dalam berkendara, tapi yang bisa dikerjakan sendiri, Oh, jangan gitu. harus ke bengkel. Jangan harus ke bengkel. Jadi ada beberapa sih ya, ketika kita dulu waktu mudik Pak. Padahal saya mudik berapa kilometer? Mudik kemana? Waktu kita mudik itu Pak, jadi memang ada beberapa hal yang menurut kita itu sepele, tapi ternyata wah membuat tidak nyaman. Ah. Mungkin Pak Taufik bisa masuk ke dalam Pak. Oke, baik. Ke dalam sana Pak. Belakang depan nih. Oke, Sini Pak, kawan-kawan. ke dalam sini Pak. Nah, Ya sambil duduk. kita coba lihat ya, apa Kita sih? bercerita masa depan Pak. Nah, Ini saya tutup aja biar kedap suaranya. oke. Nah, ini kita ada di dalam mobil. Terkadang kita itu membawa kendaraan berikut dengan keluarga yang ada di dalam mobil itu kan kita membutuhkan fitur-fitur yang ada di dalamnya Pak. Ya. Nah, fitur-fitur yang udah ada di dalam ini udah direkam Pak. Sudah. Ntar kameranya peralatan baru belum direkam. Ini menakutkan pertanyaannya. Nah, segala sesuatu itu kan ada fiturnya Pak. Misalnya nih, hampir semua mobil ya, itu kan sudah ada colokan ini Pak, cigarette lighter. Oh. Nah ini atau colokan charger ya. Nah kita kan kalau di dalam mobil itu kan kadang ingin ngecas. Oh, bukan untuk merokok ya? Nah bukan untuk ngerokok ya. Ini kan Ngecas. kadang kan untuk ngecas. Nah ternyata begitu kita ngecas nggak bisa. Ini lilitannya boleh sebanyak mungkin supaya kuat. Nah ini lilitannya gini. Nah yang nyebrang hanya satu saja. Oke. Yang nyebrang hanya satu saja. Di terminal positif itu bertemu dengan terminal negatif. Nah di sini kan ada lidah Pak. Ini ada lidah, kemudian di sini ada paling ujung itu ada pusatnya, kelihatan? Oke. Oke. Nih. Nah ini biasanya kalau kita menggunakan charger atau jenis cigarette lighter ini, dia kan kadang bersentuhan antara plus sama minusnya. Nah itu mengakibatkan putus sehingga ini dia tidak terhubung kembali, tidak berfungsi. Nah putusnya ini itu dikarenakan di sana ada sekring pengaman Pak. Nah teman-teman untuk yang kasus ini apabila dia nggak bisa ngecas, Ya. sementara kalau kita menghidupkan lampu kota mungkin ya di sini dia nyala ya. Oh iya. Nah, karena Ya, dia kan ya. beda ini ya, beda jalur ya. Mm-mm. Nah dia nyala, tapi dia tidak mau ngecas, maka teman-teman bisa nyari di dalam mobil ini ada namanya fuse Pak, atau sekring, box sekring. Nah kalau untuk yang unit yang kita pakai ini berada di bawah sebelah kanan. Nah ini kita buka saja di sini. Nah ini ada namanya cigarette lighter 15 ampere ini. Ini adalah peta posisi. Kalau model kayak gini ada peta posisi. Nah kita ambil saja yang 15 ampere posisi paling bawah sebelah kanan, nomor 2 dari kanan. Oke. Nah ini di sini. Misalnya kalau saya bisa tunjukkan ke teman-teman, posisinya ada di sini.
Nah, ini teman-teman kalau melihat dia posisi paling bawah sebelah kanan, nomor 2 dari kanan, 15 ampere. 15 ampere itu warnanya biru, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih yang ini. Nah, ini nih. Kelihatan? Ini nomor 2. Ya. Nah, itu dicabut saja, kemudian setelah dicabut kemudian dilakukan pengecekan. Biasanya dia putus. Ada 2 cara. Cara pertama diganti. Oke. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman kalau di jalan kan nggak mungkin bawa serep ya kadang-kadang ya. Meskipun di dalam sini sebenarnya ada bagian-bagian untuk serep kalau bawaan dari pabrikan. Itu ada serep fuse atau serep sekring. Tapi kalau nggak ada apa tuh namanya serep, itu teman-teman bisa cari kabel serabut. Kemudian kabel serabut tersebut dililitkan, Pak. Oh, di ini. Cukup 1 lilitan. Oh, oke. Nah, jadi dililitkan di tiap-tiap kakinya. Iya, Kemudian benar. nanti mungkin saya praktekkan aja, Pak. Oke, baik. Ini coba kita tes ya kawan-kawan kalau pas darurat sampai menemukan kota yang bisa yang menjual ya Mas ya. Iya, menjual. Ini universal Mas ini atau khusus hanya di Nissan atau gimana? Ya semuanya. Sama modelnya? Sama semuanya. Nah, ini kan ada 2 kaki, teman-teman. Ya. Ini sekringnya. Misalnya kita anggap saja ini sekringnya putus. Cara melihat sekring itu putus atau enggak, ini kan di sini kan ada huruf seperti S ya, Pak ya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mendapati antara kubu ini dan kubu ini, kubu kanan dan kubu kiri ini dia S-nya ini dia putus, maka dia terjadi short, pernah terjadi short, kemudian dia putus. Kayak gitu. Nah, untuk kasus cigarette lighter ini ada kabel, teman-teman. Teman-teman beli aja misalnya ada toko bangunan ya, cari serabut kabel yang toko bangunan, cukup ambil 1 saja. Nah, kemudian ini teman-teman bisa melilitkannya. Ini lilitannya boleh sebanyak mungkin supaya kuat. Nah, ini lilitannya gini. Nah, yang nyebrang hanya 1 saja. Oke. Yang nyebrang hanya 1 saja. Jadi nanti ini untuk Ini pemutus juga ya? untuk emergensi, karena kan kalau kabel-kabel kayak gini ketika dia kena panas, nanti dia pun juga Putus akan sendiri. putus dengan Iya, sendiri. oke. Kayak gini, Pak Taufik. Sebentar. Tapi itunya nggak boleh nyambung ya? Nah, intinya yang nyambung ini aja, satu Iya, aja. betul. 1 serat saja. Nah, kemudian ini kita masukkan kembali ke dalam sana. Ke dalam dudukannya tadi. Oke. Modelnya seperti ini kawan-kawan. Modelnya caranya. seperti ini. Ini hanya untuk emergensi. Nanti kalau udah sampai di Kota. domisili atau kota atau bengkel yang memiliki sekring, maka itu bisa diganti. Seperti itu. Paling enggak ini fungsi dulu. Itu yang pertama, Pak Taufik. Oke, baik. Itu sekring jenisnya sekring apa namanya, Mas? Ini fuse small ya namanya, Pak. Small. Sekring kecil ya. Oke. Kan ada sekring yang besar, ada yang kecil. Nah, ini yang kecil. Ada juga yang kakinya kan Ada ini yang agak kakinya kotak pendek. ya? Kotak tanpa pendek. kaki ini juga ada. Oh. Nah, kalau kotak yang tanpa kaki itu agak susah karena dia kan nggak ada kakinya gini, Pak. Harus ngerusak ininya, rumahnya. ya? Oke. Tapi kebanyakan sih yang ada untuk cigarette lighter modelnya seperti ini. Oke, baik. Pak. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita ada di dalam mobil seperti ini, yang terasa cukup mengganggu itu adalah ini, Pak Taufik. Ini kan di depan ini ada wiper ya, Pak Taufik. Oh ya, Nah, ini ada semprotannya. Nah, ini penting, Pak Taufik. betul. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti ini, itu kita bisa melakukan pakai peniti, teman-teman, atau pakai jarum. Nah, itu lubang yang ada di nozzle washer itu kita tusuk. Ini kan nggak kelihatan ya. Satu agak ke bawah ya? ke bawah. Nah, itu bisa ditusuk kemudian bisa diarahkan. Nah, teman-teman untuk prakteknya sangat mudah sekali. Cari aja jarum, kemudian itu ditancapkan, lalu digerak-gerakkan. Nanti lubang tersebut akan menyemprotkan sesuai dengan gerakan yang kita inginkan. Ini jarum apa nih, Mas? Jarum 76 nggak bisa, Pak. Jarum super nggak bisa. Pakai jarum biasa, Pak. Jarum Jarum biasa. yang dipakai buat jilbab gitu bisa? Bisa. Oh, Jarum pentol ya. jarum pentol ya. itu bisa. Oke. Kayak gitu. Itu kemudian selain kita, dari kita praktekin dong, Mas. boleh? Ayo. Nah, Pak Taufik ini praktek dulu. Sebentar, Pak. Ini saya kembalikan dulu. biar olahraga kawan-kawan ya. Nah, nih tadi kan yang agak turun sedikit itu yang sebelah kiri. Nah, jadi caranya seperti apa? Mungkin ada rumahnya, ada 2 di sini. Nah, ini yang diangkat, ditarik nih. Tapi caranya bagaimana? Mas Hardi lebih tahu nih. Ya kalau di bengkel adanya ini saya pakai ini, Pak. Oh, Nah, ini. gede banget ya? Cuman, Pak, intinya ini kan ada lubang nih, teman-teman. Nah, ini dimasukkan saja. Pertama kita pastikan arah. Kita pastikan tertancap dulu. Setelah tertancap kita arahkan. Ini.
kemudian kita arahkan. Oke, kita mainkan ya. Coba kita lihat ya. Sejauh mana nih? Wih, ketinggian Mas. Ketinggian lah. Nah, gitu kawan-kawan, tinggal diturunin kalau ketinggian. Sip. Nah, Semoga pas. kira-kira sampai mana nih? Ah, ini ada orang yang kena mandi di belakang, nanti gimana Mas? Ada Pak? Ya tinggal Ketahuan. beli sampo Pak sekalian Pak. Bisa. Turun dikit ya teman-teman. Nah, tuh. Turunin Nah. lagi. Turunin lagi tuh. Cuman gitu doang Pak. Nah, keren. Nah, ketika kita di dalam kan juga selain nozzle ini kan juga wipernya Pak. Nah, Nah, wipernya kalau misalnya ada seperti tuh. ini teman-teman, itu sebaiknya sekalian diganti. oh. Nah, cara mengganti wiper juga gampang. Jadi nggak ini Mas ya, nggak bersih ya? Nggak bersih Oh. sapuannya. Nah, itu kalau udah kita misalnya hujan turun Pak, lebat, itu kan kalau nyapunya kurang bersih sekalipun kipasnya atau wipernya itu dia cepat, Ya. itu akan meninggalkan bekas. Nah, Oke. caranya untuk penggantian Nah, ya ini kan di sini ada gimana lidahnya caranya? biasanya. Nah, ada lidahnya, kemudian posisinya gini kita dorong ke belakang. Ini kadang ada dua pengunci, lidah di sini satu, di sini dua. Nah, ini kalau dua seperti ini Oh, harus tinggal dorong ke bawah ya? dorong ke bawah. Oh. Kayak gitu. Nah, karena kan di sini kan ada satu pengunci Pak. Ini pengunci lidah dan dua penguncinya ada di samping kanan kiri. Oke. Nah, ini kalau Baik. cara memasangnya pun juga sama. Ini posisikan dulu, masuk dulu. Kemudian setelah itu diposisikan seperti ini. Kalau misalnya dia ada penguncinya, maka dipenggang dulu, Pak. Direnggangkan. Setelah dia lurus seperti ini, baru kita dorong. Tinggal, iya, dorong ke atas. Ah, oke. Selesai. Itu Jadi sudah ada Jadi- 3 nih. 3 ya. 3. Kemudian yang mengganggu lainnya ketika kita ini Pak memberikan tanda atau sign. Oh iya, lampu sen. nih. Lampu sen itu penting Pak, karena kita berkendara itu kan pasti kan ada lawannya, kemudian ada di belakang Di kita. belakang, ya. Itu sebagai penanda kita mau belok ke kanan, Iya, mau arah. belok ke kiri, arah. Iya. Gitu. Terkadang ini caranya kita mengetahui dia bagus atau enggak. Nah. Ini seperti ini Pak. Ini saya simulasikan ya. Ini kan dia kan nyala semua ya. Ini posisi lampu sennya normal nih kawan-kawan. Kayak ini gini normal posisi ya. lampu sennya normal. Nah. Seperti ini kita coba simulasikan dia mati. Yang terjadi kalau mati seperti apa kondisinya? Nah, ini ada lampu sen. Oke, ini akan kita cabut. Nah, satu dicabut nih. Ini simulasi kawan-kawan ya, biar ketahuan seperti apa Nah, masalahnya. ini misalnya ini hidup ya. Ini kita cabut. Nah, nanti kedepannya seperti apa di dalam mobil. Oke. Yuk, kita lihat. Saya lihat dari belakang ya. Dia nyala, depan nggak nyala. Ya ini, sebentar Pak ya. Oke. Nah ini, kalau misalnya teman-teman mendapati ada kasus kayak gini, ke kirinya dia intensitasnya pelan, Normal. normal. Normal ya. Tapi kalau ke kanannya, nah dia semakin cepat seperti ini, kedipannya nggak sama, berarti bulepnya ada yang mati. Ini ke kiri kan lama ini, Normal. normalnya gini. Nah, ketika ke kanan dia kedipannya semakin cepat seperti ini, maka ada lampu sen yang mati. Teman-teman harus cek. Tapi kalau di belakang normal ya? Oh enggak Mas, ini kenceng nih. Kencang, iya, sesuai dengan yang ada di speedo tadi Pak. Oh. Ini ya, coba kita sambungkan. Ya, Nah, saya Pak lihat Topik dari bisa belakang ya. lihat di situ. Tuh, Kalau kawan-kawan, misalnya ini sudah saya posisinya sambungkan. Di sana masih diputus. Nah, Ini dia nyala Pak. balik normal. Normal ya. Kalau Normal. misalnya saya lepas lagi, Coba misalnya lepas mati. lagi. Ya. Nah, dia semakin cepat. Oke. Paham ya kawan-kawan? Kalau di depan mobil kita itu ada mobil yang sennya itu kencang. Ya, itu Ya. bisa jadi salah satu dari satu sisinya dia mati atau Nah, kalau misalnya kanan kirinya kedipannya cepat juga bisa jadi dia mengganti dengan yang LED. Kalau Oh. itu harus dicek. Kalau misalnya dia memang mengganti dengan LED, kedipannya itu semakin cepat, maka nggak ada masalah. oke. Kayak gitu Pak Taufik. Kok bisa Mas kalau ganti LED jadi lebih cepat? Dia tahanannya mungkin lebih ini ya Pak ya, kecil ya, sehingga Oh, lebih cepat ya. oke. Kalau untuk yang model ini kan kumparan. Mm-mm. Nah, dia lebih berat Mm-mm. kalau kumparan gitu. Hmm. Oke, ini saya matikan dulu. Itu udah berapa Pak? 4 ya? 4 ya. Masih berhubungan, sebenarnya saya ingin share 2 lagi Pak. Ah, ada tambahan berarti ya? Ada tambahan. Oke. Ini saya pasang dulu Pak. Yuk.
Tuh kawan-kawan, ini bisa dikerjakan sendiri loh. Bisa, bisa. Tinggal putar aja, Pak. Jadi kita nggak harus ke bengkel, tapi solusinya terselesaikan. Ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih berhubungan sama lampu. Ah, Itu adalah lampu utama. lampu utama. Nah, lampu utama ini ya ini sesuatu yang membuat kita juga nggak nyaman dan lawan kita juga nggak nyaman. Betul. Gitu. betul. Kalau untuk lampu ini kan dia ada dua penyakit. Pertama mati, Ah, ah. yang kedua adalah setelannya. Oh iya, setelan terlalu tinggi, terlalu rendah. Setelannya gitu ya? terlalu tinggi, terlalu rendah itu juga bermasalah. Kalau dia misalnya kita jalan kemudian lampunya terlalu tinggi, maka itu akan mengakibatkan lawan kita itu ngasih tembakan terus. Iya, benar. Ngasih tembakan terus. Nah, caranya nyetel di sini, Pak. Mas Elin pernah mempraktekannya ya? Sudah pernah, nanti Sudah kita pernah, ya? share ya. Kita share ya. Nah, ini di sini ada lubang ini ya, Pak. Nah, ini sebenarnya lubang penyetel. Kalau teman-teman lihat yang ada giginya, itu adalah lubang penyetel. Tinggal ke kanan, itu kalau ke kanan biasanya dia naik, kalau ke kiri dia bisa turun. Tapi tergantung. Nanti teman-teman bisa menyetel ketika malam hari atau mendekati malam hari, tapi menggunakan objek di depannya. Iya, supaya dinding bisa ya. ketahuan ketinggiannya. Nah, Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini juga penting juga, Pak. Ya. Terkadang kita ketika berkendara, itu dia setirnya narik sendiri. Nah, itu bisa jadi karena tekanan ban yang kurang. Oh iya, ini bukan ini- karena sporing ya? Bukan karena sporing. Mungkin mobil kan kalau kita mau pergi jauh kan biasanya teman-teman pemilik kendaraan udah pasti sporing dulu. Ya, betul. Nanti khawatir nanti di jalan misalnya kurang nyaman Ya. atau ketika di atas 100 km per jam ada getaran, pasti kan udah di sporing balancing. Tapi terkadang itu udah di sporing balancing. Nah, ketika di jalan bocor nih, bocor halus nih kan, kan ban tubles ya. Ya, Nah, itu ada tekanan yang berkurang, sehingga tekanan berkurang itu mengakibatkan mobil menjadi lari kiri, lari kanan, tergantung mana. Nah, ketika teman-teman mendapati hal tersebut, misalnya mobilnya atau setirnya dia narik, maka perhatikan tekanan bannya. Seperti itu, Pak. Nah, itu sangat mudah sekali. Hampir setiap pom bensin sekarang memiliki SPBU ya. Ya. Itu dia memiliki pompa untuk angin. Seperti itu. nambah ya? Tambahan. Oke. Ya mungkin itu, Pak. Sedikit sesuatu yang membuat kita menjadi nggak nyaman ketika kita pergi jauh atau pergi berkendara. Sementara itu bisa dilakukan dengan sendiri. Siap. Seperti itu, Pak. Baik. Ini sedikit dari kami, ini bermanfaat. Apabila teman-teman ada pengalaman yang didapatkan ketika berkendara, maka bisa share di kolom komentar untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.